Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wiyanti. Saya mengajar TKJ. Perkenalkanlah, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi pokok cara perbaikan kerusakan atau permasalahan pada jaringan kabel. Untuk video ini video untuk sekolah menengah kejuruan dengan bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi, kemudian program keahliannya teknik komputer dan informatika, kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Mapel di sini teknologi jaringan berbasis luas. Setelah kita lanjutkan. Pada permasalahan kali ini sebagai contoh yaitu mengatasi WiFi pada logo ada tanda silang merah seperti ini, ya, seperti yang terlihat di pojok kanan bawah layar di sini, sehingga menyebabkan internet tidak bisa akses. Nah, gambarnya seperti ini yang atas ya. Nah, bagaimana cara mengatasi WiFi dengan tanda silang pada laptop tersebut? Marilah akan kita bahas bersama-sama. Pertama, begini cara mengatasi WiFi tanda silang pada laptop yang bisa kalian lakukan atau kita lakukan. Pertama, mengecek kembali sumber WiFi yang digunakan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penyebab utama muncul WiFi tanda silang pada laptop berasal dari sumber WiFi yang digunakan. Permasalahan muncul bisa dari router yang digunakan untuk memancarkan sinyal WiFi. Oleh karena itu, kita bisa merestart perangkat tersebut agar hotspot bisa memulai ulang operasionalnya. Lakukan beberapa kali hingga sinyal WiFi dapat terbaca pada perangkat laptop yang kita gunakan. Itu untuk yang cara mengatasi WiFi tanda silang yang pertama. Kemudian yang kedua, tekan tombol WiFi pada laptop. Cara mengatasi WiFi tanda silang pada laptop bisa dilakukan melalui tombol WiFi yang ada pada keyboard atau papan ketik laptop. Tekan selama beberapa saat hingga mati, kemudian diamkan dan nyalakan kembali. Lakukan secara berulang hingga tanda silang merah bisa menghilang. Cara ini cukup sederhana dilakukan, namun memiliki dampak yang besar dengan menekan tombol WiFi pada laptop. Maka penangkapan sinyal WiFi bisa dimuat ulang. Jika cara ini belum berhasil, melangkah ke cara yang ketiga, yaitu coba gunakan laptop atau router WiFi lain. Ya. Setelah dua cara tadi dicoba dan belum berhasil, kita bisa mencoba menggunakan perangkat laptop atau router WiFi lainnya. Misalnya kita mengganti laptop dan tanda silang masih muncul, maka router WiFi pula yang bermasalah. Namun, jika setelah mengganti router sinyal WiFi tetap tidak terbaca, maka kemungkinan besar kita perlu mengganti perangkat laptop yang dihubungkan dengan WiFi hotspot. Cara yang berikutnya, reset perangkat router ke pengaturan awal. Segera reset perangkat router ke pengaturan awal. Cara ini merupakan solusi yang aman untuk memulihkan permasalahan WiFi hotspot yang tidak bisa terbaca oleh laptop. Untuk melakukan reset, kita bisa mengunjungi halaman admin di 192.168.1.1, kemudian pilih pilihan Restore Default. Setelah melakukan reset perangkat ke router pengaturan awal, kita perlu untuk melakukan setting ulang pada beberapa pengaturan, termasuk mengganti password yang digunakan. Nah, cara yang kelima, berikutnya, uninstall WiFi pada device manager laptop. Satu lagi cara mengatasi WiFi tanda silang pada laptop yang bisa kita lakukan, yaitu dengan mencopot pemasangan atau uninstall WiFi pada pengaturan device manager di laptop. Caranya cukup mudah. Kita hanya perlu menuju halaman device manager
pasti kalian sudah tahu ya cara masuk ke device manager. Kemudian pilih open, lalu pilih network, kemudian pilih perangkat WiFi laptop, klik kanan, pilih uninstall. Di sini kita tenang saja, meskipun telah melakukan uninstall WiFi pada device manager laptop, perangkat WiFi ini tidak sepenuhnya terhapus dari laptop. Cara ini hanya digunakan untuk mengembalikan ulang atau reset seluruh konfigurasi driver yang ada pada wireless network connection pada laptop. Jadi setelah kita restart laptop, maka perangkat WiFi bisa dihubungkan kembali. Nah, tandanya yang atas tadi ya. Nah, kita lihat di ujung kanan bawah laptop ini terlihat logo yang bertanda merah. Pada baiknya kita deteksi terlebih dahulu. Caranya kita letakkan kursornya di logo yang bertanda logo WiFi yang bertanda silang, kemudian klik kanan, kemudian klik troubleshoot problems, maka komputer akan mendeteksi permasalahan tersebut. Nah, di sini muncul plug Ethernet kabel, check to see if the problem fixed. Belum ditemukan, kita lihat kembali dengan cara klik check to see if the problem is fixed. Seperti ini. Maka akan melakukan pencarian permasalahannya kembali. Nah, di sini sudah muncul problem found, artinya permasalahan ditemukan. The Wi-Fi 3 adapter is disabled, ya, artinya sebuah adapter Wi-Fi is disabled, tidak aktif atau tidak dinyalakan. Nah, caranya, langkahnya ya harus kita enable, ya kan, supaya WiFi 3 adapter ini menyala. Oke, kita lakukan. Caranya kita klik kanan pada logo yang ada tanda silangnya, kemudian kita klik open network and sharing center, kemudian klik change adapter setting. Nah, di sini terlihat WiFi-nya pucat ya, tidak aktif. Nah, kita klik kanan, kemudian klik enable. Tunggu sampai proses selesai. Nah, terlihat di sini ya, SSID-nya sudah terlihat dan warnanya lebih cerah. Kemudian di pojok kanan bawah, indikator dari WiFi sudah tidak ada tanda silang berwarna merah. Nah, untuk membuktikan bahwa WiFi ini sudah jalan, kita buka web browsernya. Nah, di sini kebetulan, di sini kebetulan tadi sedang membuka YouTube tapi tidak aktif. Nah, sekarang sudah aktif. Kita coba. Oke. Berarti internetnya sudah jalan dan WiFi aktif kembali. Sudah jelas ya? Saya ulangi lagi. Tadi kondisinya adalah adapter WiFi tidak aktif seperti ini. Nah, ya kan? Maka di logo pada WiFi tersebut ada tanda merah. Nah, kalau browsernya dinyalakan, kita buat ulang lagi seperti ini. Nah, di sini ada keterangan sambungan ke internet Anda sedang offline, artinya tidak bisa melakukan browsing ya, tidak jalan internetnya seperti itu. Maka sekali lagi
kita harus mengatasi permasalahan tersebut. Caranya klik kanan, kemudian open network and sharing center, kemudian klik change adapter setting, kemudian pada WiFi kita klik kanan, kemudian kita enablekan seperti itu. Nah, maka permasalahan tersebut bisa diatasi. Kita coba lagi ya di YouTube-nya. Ini internet sudah jalan, sehingga YouTube-nya sudah jalan. Atau kita akan mencoba di browser yang lainnya, misalnya mencari tentang pembelajaran online. Sudah jelas ya? Nah, ya, sudah jalan, YouTube jalan, kemudian pencarian menggunakan Google juga jalan ya, bahkan Facebook juga, atau media sosial yang lain sudah jalan. Semua yang berhubungan dengan internet sudah bisa aktif kembali seperti itu. Nah, demikianlah pembelajaran pada kali ini tentang mengatasi permasalahan pada jaringan web kabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.